Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dan kita akan mereview bagaimana kinerja ekonomi nasional di sepanjang tahun 2024 ini dan sejauh mana juga proyeksinya dan optimisme yang akan terjadi di tahun 2025 mendatang. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi kinerja perekonomian Indonesia. Selain menjadi tahun politik dengan adanya pergantian kepemimpinan nasional maupun daerah, konflik geopolitik dan ekonomi global yang semakin meluas juga membuat pertumbuhan ekonomi nasional hanya mampu bertahan di angka 5%. Kondisi geopolitik global yang semakin memanas dan meluas di wilayah Timur Tengah serta perang berkepanjangan Rusia dan Ukraina telah mengubah peta dan tatanan perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Belum lagi ditambah perang dagang antara raksasa ekonomi dunia Amerika Serikat dan China. Kondisi ini pun memicu terjadinya perlambatan ekonomi di sejumlah negara. Sejumlah lembaga internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hingga penghujung tahun 2024 akan berada di kisaran 2,6% hingga 3,2% secara tahunan. Sedangkan pada tahun 2025 mendatang berada di rentang 2,7% hingga 3,3% secara tahunan. Perlambatan ekonomi global tersebut tentu berdampak juga terhadap geliat aktivitas perekonomian Indonesia, baik si ekspor-impor maupun produktivitas sektor usaha domestik. Beragam kebijakan fiskal maupun moneter yang telah diambil pemerintah sebelumnya yaitu Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto bisa dikatakan berhasil menjaga perekonomian nasional tetap di jalur yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% secara tahunan. Meski demikian, pemerintah masih dihadapkan sejumlah permasalahan fundamental seperti pelemahan daya beli masyarakat, penurunan kelas menengah, ancaman PHK massal di sejumlah industri, PMI manufaktur yang masih bertahan di level kontraksi selama 5 bulan terakhir, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan saksikan kembali terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati seperti apa pergerakannya di sepanjang tahun 2024 sampai dengan tahun di bulan khususnya di kuartal 3 tahun 2024 ya. Ini dia kuartal 1 2023 kita lihat pergerakannya masih di 5%. Kemudian di kuartal 3 tahun 2023 turun menjadi 4,94%, kemudian di kuartal 4 2023 naik 5%, dan di kuartal 1 2024 sampai dengan kuartal kedua 2024 masih berada di 5%, kecuali di kuartal 3 sudah turun menjadi 4,95% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan, dan untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan capaian kinerja ekonomi 2024 dan optimismenya di tahun 2025. Kita sudah tersambung ini melalui Zoom bersama dengan Mas Aryo DP Irhamna, ekonomi Indef. Halo Mas Aryo, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah baik. Gimana Mas Pras? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung juga ini Bapak Ajib Hamdani. Beliau adalah analis kebijakan ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik Mas Pras. Luar biasa nih Pak Ajib, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan mencoba mereview terlebih dahulu dari kacamata pelaku usaha khususnya Apindo begitu. Bagaimana sih pandangan pelaku usaha terkait dengan kinerja ekonomi di sepanjang tahun 2024 ini, Pak Ajib? Mas Pras, kalau kita lihat memang sepanjang tahun 2024 ini tahun yang penuh tantangan kita bilang. Pertama karena tentunya berbicara masalah stabilitas. Ya. Berbicara stabilitas ini berbicara terkait dengan aspek politik yang dimana kita memang lihat Mas Pras bahwa sepanjang tahun 2024 dari awal tahun sampai akhir tahun terjadi sebuah proses kontestasi politik yang begitu panjang. Artinya kondisi ini yang kemudian akan membuat ekonomi cenderung wait and see, investasi juga akan mengalami cenderung pelambatan. Itu kemudian kita lihat dari beberapa indikator makro yang ada Mas Pras. Kalau kita kemudian melihat bagaimana pencapaian ekonomi di 2024, kalau kita lihat memang
pencapaian ekonomi secara umum, kalau kita bandingkan dengan orientasi dan target dari kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah di awal tahun itu cenderung melemah. Ya, Oke. satu-satunya yang tinggi justru malah nilai tukar dolar gitu yang di atas Hmm, 14.000 menjelang akhir tahun. Yang oke. notabene nilai tukar rupiah tadinya diperkirakan di angka kisaran 15.000 rupiah per Ya. dolar US dolar. Problemnya adalah kemudian ketika ekonomi global sedang mengalami fluktuasi yang begitu luar biasa, maka ekonomi dalam negeri harus mengalami penguatan-penguatan yang secara terstruktur oleh pemerintah. Yang kemudian kalau kita lihat bagaimana program-program pemerintah memang kebetulan kurang pro dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yang kita lihat bahkan sekarang di kuartal keempat kita sekarang sedang sibuk dengan narasi kenaikan PPN 12%. Ini Oke. menjadi poin yang akan menjadi pelemahan di ekonomi 2025. Satu sisi kita Hmm. mempunyai optimisme di 2025, tapi pemerintah memulainya dengan kurang fine dan kurang cantik. Kira-kira begitu, Mas Pras. Oke, nah itu Coba dia. kalau kita lihat indikator-indikator ekonomi yang lain, termasuk misalnya Baik. berbicara masalah inflasi. Hmm. Hmm. Inflasi memang di kisaran pemerintah itu di angka 2,5% Ya. plus minus 1%, artinya di kisaran 1,5 sampai 3,5. Tapi yang kita lalui ini sebenarnya terlalu banyak deflasi, yang ini menjadi indikator dari pelemahan daya beli masyarakat. Ini yang kita sayangkan, Mas Pras. Oke, oke, oke. Seharusnya pemerintah bisa menopang daya beli masyarakat dengan baik melalui instrumen fiskal dan moneternya. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya indikator-indikator penerimaan pajak, perkiraan kita di akhir tahun akan shortfall. Dibandingkan dengan Hmm. sebelumnya yang over target, di 2024 kita akan shortfall. Makanya kita 2025 dengan adanya peningkatan tambah budget yang begitu luar biasa, maka kembali tantangan kita bahkan dalam konteks fiskal, Mas Pras. Tantangan kita bukan hanya di 2025, tapi 2025, 26 dan 27. Karena masa 3 tahun berturut-turut itulah kita jatuh tempo tidak kurang dari 800 triliun pemerintah Yes. harus melakukan pembayaran Hmm. hutang. Nah, catatan-catatan seperti ini yang membuat bagaimana tahun 2024 kita mengalami tahun yang tidak begitu ideal, Mas Pras. Tinggal bagaimana kemudian melalui stabilitas pemerintahan ke depan, pemerintah harusnya bisa mendesain ekonomi yang lebih stabil, yang istilahnya itu Ya. pro dengan sustainability dan pro dengan growth. Itu yang menjadi harapan Baik. dunia usaha, Mas Pras. Wow, gamblang sekali Pak Ajib informasi yang sudah Anda berikan begitu ya terkait dengan review dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2024 ini. Nah, dari si Indef, bagaimana Mas Aryo Anda melihat begitu? Apakah capaian ekonomi di sepanjang tahun ini sebenarnya sudah sesuai konsensus dari ekonomi sendiri kah? Atau memang tadi ada kecenderungan melambat, kemudian beberapa kondisi fundamental Indonesia yang juga mengalami tekanan begitu dari nilai tukar rupiah, inflasi dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Mas Pras. Tadi saya akan mencoba menambahkan Ya. apa yang sudah disampaikan oleh Mas Najib ya. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro masih tercatat positif ya dan stagnan di sekitar 5% gitu ya. Namun sejumlah indikator yang akan saya sampaikan ya indikator-indikator mikro dan struktural justru mengungkapkan bahwa gambaran yang sangat mengkhawatirkan. Oke. Utamanya ada tiga fenomena utama yang terjadi dalam 2024 ini ya. Pertama, kebangkrutan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Sritex. Oke. Dan yang kedua, tren deflasi yang berlangsung selama berbulan-bulan, serta penurunan jumlah kelas menengah yang secara signifikan. Nah, tiga fenomena ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang berada di bawah tekanan serius ya. Jadi dari Sritex ya, jadi kebangkrutan Sritex ini tidak hanya menjadi berita buruk bagi Sritex, tapi juga bagi industri tekstil dan industri Indonesia. Karena kita tahu bahwa tekstil sendiri merupakan industri yang banyak menyerap tenaga kerja, gitu ya. Dan Ya. Sritex yang baru menguapkan bangkrut di tahun ini, sebetulnya industri ini sudah terpuruk sejak 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi sudah banyak sebenarnya yang kelas industri di menengah gitu ya di bawah Sritex yang sudah berdarah ya. Kemudian juga deflasi beruntun yang saya sampaikan tadi ini menjadi sinyal permintaan yang lesu yang tadi sampaikan Pak Najib juga daya beli yang merosot. Dan ini fenomena ketiga adalah penurunan jumlah kelas menengah ya, hilangnya penopang konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi memang menurun. Baik, dengan kondisi tadi secara makro maupun mikro yang sudah Anda sampaikan begitu, Anda melihat sejauh mana ini kah menjadi pijakan yang kuat untuk menatap tahun 2025 mendatang? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Haji, Mas Aryo. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aryo DPH Irhamna, ekonom Indef, dan juga Pak Ajib Hamdani dari Apindo. Nah, menyikapi kondisi seperti ini Mas Aryo, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa tantangan tadi yang secara makro maupun mikro tadi begitu, apakah ini menjadi suatu tahanan yang ya menjadi pijakan kuat begitu untuk menatap tahun 2025 atau itu yang harus segera dibenahi terlebih dahulu nih Mas Aryo? Ya, baik. Dari kondisi yang sudah terjadi di 2004 ini memang ini menjadi basis yang kurang memuaskan gitu ya untuk menatap 2025 ya. Jadi banyak PR besar yang dimiliki oleh pemerintah yang baru dilantik gitu ya, utamanya di sektor ekonomi tadi ya, secara makro pelemahan daya beli, kemudian juga secara sektoral di sisi industri yang mengalami betul-betul penurunan daya saing industri kita. Gitu. Baik. Tapi dengan kondisi seperti ini, Pak Ajib, Anda melihat bagaimana PMI manufaktur juga yang kita masih ya level-level kontraksi, kemudian rata-rata dari pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan begitu di 5%. Apakah Anda melihat cukup berat begitu langkah dan strategi ke depan? Ya, kalau kita lihat dari target 5,2% di tahun 2024 ini memang akan sulit achieve, Mas Pras. Perkiraan kita di angka 4,9 sampai 5,1% untuk di tahun 2024 secara agregat nanti di bulan Desember. Pertanyaannya adalah bagaimana di tahun 2025? Apalagi pemerintah di kerangka ekonomi makro menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% di tahun 2025. Ini tentunya menjadi tantangan yang sangat challenging sebenarnya, Mas Pras, karena kita memiliki banyak sekali PR dan bahkan tadi Mas Aryo juga menyampaikan tentang bagaimana kondisi fundamental ekonomi kita sangat tidak ideal ketika kita menyongsong tahun 2025. Pelemahan daya beli masyarakat yang notabene menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi kita sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Harapan kita adalah pemerintah itu mendorong kebijakan-kebijakan yang komprehensif sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada. Kita punya 5 catatan, Mas Pras, kalau kita ingin tumbuh dengan baik di tahun 2025. Pertama adalah berbicara bauran kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth dan pro sustainability. Yang kedua ini berbicara masalah efisiensi usaha yang bersifat universal. Yang ketiga inilah berbicara masalah connectivity antara UMKM dengan dunia industri. Yang keempat adalah peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, dan terakhir dan yang tidak kalah pentinglah berbicara masalah peningkatan produktivitas dan kualitas SDM. Karena ini yang disampaikan oleh Mas Aryo tadi. Berbicara masalah peningkatan kualitas SDM ini tentunya berbicara masalah peningkatan produktivitas dan daya saing. Ini yang menjadi PR mendasar buat kita. Tetapi begini Mas Pras, ketika kemudian ekonomi global juga proyeksinya juga tumbuh tidak lebih dari 3,5%, target pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu perkiraan kita masih bisa di atas 5% walaupun kita nggak yakin sampai dengan 5,4%. Ini yang paling di kisaran itu, paling di kisaran 5,1 sampai 5,2% untuk tahun 2025. Ini yang kemudian menjadi PR pemerintah, Mas Pras, karena pemerintah mempunyai target yang lebih ambisius di tahun 2028 nanti katakan pertumbuhan sampai dengan 8%. Ini tentunya jangan sampai menjadi sebuah target yang hanya bersifat ilusi gitu ya. Makanya harus diaplikasikan dalam konteks kebijakan-kebijakan yang pro dengan growth gitu. Target-target yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya beli. Ini yang menjadi catatan dari Apindo, Mas Pras. Karena sekali lagi kalau konteks 2024 banyak sekali tantangannya, tapi kita hampir tutup buku dalam waktu 2 hari ini. Harapan kita 2025 pemerintah bisa menata dengan lebih baik dan konsisten. Karena Pak Prabowo ini kan punya program yang namanya Asta Cita, Mas Pras. Tapi yang menjadi tidak mudah adalah bagaimana jajaran kabinetnya itu menerjemahkan program Asta Cita sehingga menjadi aplikatif dan executable di lapangan. Itu yang kita tunggu, Mas Pras. Baik, nah Mas Aryo, lantas bagaimana kalau kita review dengan beragam kebijakan tadi, bauran-bauran kebijakan ekonomi makro, mikro, kemudian dari sisi fiskal moneternya, menurut Anda apakah ini sudah sesuai begitu, tepat sasaran begitu, atau Anda melihat dengan beberapa kondisi fundamental tadi begitu nampaknya akan butuh effort yang lebih kuat dan lebih keras lagi begitu untuk menatap tahun 2025? Lebih jauh lagi, ini sebetulnya tidak hanya tahun ini tapi sudah 1 dekade menunjukkan kecenderungan yang tidak mendukung sektor real ya menurut saya. Jadi Kementerian Keuangan misalnya dia cenderung mengandalkan penerbitan utang negara untuk membiayai program pemerintah dan didukung juga kebijakan suku bunga tinggi dari Bank Indonesia ya. Sehingga ya kombinasi kebijakan tersebut membuat sektor perbankan itu lebih tertarik investasi di surat berharga negara daripada menyalurkan kredit ke sektor
real ya. Oke. Tanpa disadari, Kementerian Keuangan ini telah kecanduan berhutang dibandingkan meningkatkan penerimaan perpajakan untuk membiayai program pemerintah. Sehingga tax ratio kita ini tidak Oke. kunjung naik nih dalam satu dekade terakhir, stuck ya, bahkan ada tren penurunan gitu ya. Sehingga sektor usaha ini sulit tumbuh karena skema dukungan pemerintah untuk pembiayaan ini suku bunganya tidak mendukung pelaku usaha. Nah, di sisi lain pemerintah kita punya KUR ya kan. Nah, ini meskipun jadi andalan pemerintah untuk mendukung UMKM ya, tapi ini kan target marketnya ini usaha mikro dan kecil ya, bahkan ada ultra mikro juga ya. Nah, tapi untuk kelas menengahnya ini belum ada nih skema pembiayaan yang kompatibel untuk agar kelas menengah ini naik ke usaha-usaha besar gitu ya. Padahal usaha menengah ini memiliki potensi besar untuk tumbuh. Jadi secara fundamental kebijakan bauran fiskal dan moneter ini dalam bahasa saya ini kita mengalami malpraktek kebijakan bauran fiskal dan moneter. Oke, nah langkah apa yang mungkin harus segera dilakukan kalau memang ini kita harus segera benahi, kemudian saling bahu-membahu begitu dan integrasi yang kuat di lingkungan pemerintahan sendiri. Kalau kita lihat tahun 2025 mendatang, Mas Aryo kan ada kenaikan PPN 12%, kemudian UMP juga naik. Nah, Anda melihat bagaimana nih? Ya itu dia, perlu duduk bersama lagi nggak atau bagaimana sih? Ya, terkait PPN ya, kita tahu ya akan naik di 12% ya. Meskipun kita tahu tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara, justru saya melihat ini berpotensi memberikan dampak sebaliknya. Artinya bisa jadi menurunkan penerimaan negara. Kenapa? PPN ini kan untuk semua kelas ya kan ya. Namun situasi daya beli yang tertekan dan gelombang pemutusan kerja ya PHK terus berlangsung ya, Sritex bangkrut, kemudian PPN naik gitu ya. Jadi bisa jadi konsumsi ini menurun gitu ya. Jadi meskipun naik PPN-nya, rate PPN-nya, tapi ketika konsumsinya menurun itu bisa jadi tidak ada artinya kenaikan 1% ini. Jadi angka pengangguran ini kan sudah naik 400.000 ya sejak Februari 2024 hingga September 2024, dan itu hampir seperti kenaikan angka pengangguran saat pandemi Covid di 2021 ya. Februari 2021 itu 8,7 juta dan September 2021 itu 9,1 juta. Jadi sekitar 400.000 juga. Jadi ini kondisi yang dari sisi pengangguran itu mirip-mirip di tahun 2021 ya. Padahal konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari separuh domestik bruto kita. Namun menyusut nih di triwulan 1 2024 ini 54,93% dan triwulan 3 ini 53,08%. Jadi untuk PPN sendiri ini bisa jadi justru tidak meningkatkan penerimaan, justru menurunkan. Dan jadi tadi ya memang ada reform kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pelaku usaha agar terus bergeliat gitu ya. Tapi kan dari sisi pembiayaan ini tidak mendukung gitu ya. Bahkan banyak pelaku usaha ini bahkan pelaku usaha asing itu dia kebanyakan memang disupport dari pembiayaan negara asalnya yang memiliki rate yang lebih kompetitif, lebih menarik bagi pelaku usaha. Nah, lantas seberapa kuat optimisme begitu di lingkungan ataupun di dunia usaha sendiri khususnya Apindo? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Ajib dan Mas Aryo, kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bersama kami dalam Market TV. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aryo DPR Hamna, ekonom Indef, dan juga Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Baik Pak Ajib, nah dari sisi Apindo, pelaku usaha begitu melihat bagaimana optimisme yang memang harus dibangun begitu ya di tahun 2025 dengan beragam tantangan yang tadi ya ini kemungkinan masih akan berlanjut tuh di tahun 2025, apalagi ditambah dengan tantangan-tantangan lainnya, ada UMP tadi dan kenaikan PPN 12%. Ya, kenaikan PPN 12% dan kenaikan UMP 6,5% ini kalau istilah Gen Z itu ibarat double kill buat dunia usaha, Mas Pras. Karena kalau saya tadi juga menyimak paparan dari Mas Aryo tentang bagaimana kenaikan tarif PPN itu justru akan menjadi pisau bermata dua buat aspek budgeter, buat aspek APBN kita. Ini yang perlu di-exercise lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Masih ada waktu 2 hari untuk mengevaluasi apakah kenaikan tarif PPN akan sesuai dengan jadwal 1 Januari atau kembali ditunda. Termasuk tadi bagaimana kenaikan tarif UMP 6,5%. Ketika hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, Mas Pras, ini akan menjadi tantangan tersendiri karena ini akan mengurangi tingkat serapan tenaga kerja yang ada. Karena tentunya dunia usaha akan cenderung lebih mengerem terhadap
penyerapan pengangguran yang ada. Padahal di tahun 2025 kita diharapkan dengan lebih dari 7 juta pengangguran terbuka yang ini membutuhkan effort dari pemerintah untuk mendorong dunia usaha bisa melakukan penyerapan tenaga kerja dengan baik. Oke. Karena nggak mungkin kita mengharapkan tenaga kerja itu diserap oleh APBN melalui peningkatan PNS misalnya, itu akan kembali Ya. menjadi beban buat APBN. Harusnya pemerintah itu mendorong dunia usaha untuk lebih bisa menyerap pengangguran yang ada. Oke, kalau kemudian kita lihat di tahun 2025, Mas Pras, memang kemudian kita masih mempunyai sebuah potensi dan kue ekonomi yang cenderung di atas rata-rata. Bahkan kalau kita lihat dari kajian global, ada 3 negara yang masih potensi di atas 5% di sepanjang tahun 2025. Selain dari India, Uni Emirat Arab, dan termasuk Indonesia sebenarnya, Mas Pras. Oke. Artinya, dunia global juga mengakui bahwa Indonesia punya potensi kekuatan ekonomi domestik yang masih sangat luas. Nah, tinggal bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan bisa menumbuhkan hal tersebut. Berbicara masalah hilirisasi, berbicara masalah investasi, berbicara masalah peningkatan UMKM, peningkatan SDM, dan lain-lain. Ini menjadi PR-PR yang one arrow, itu pemerintah harus bisa mendorong dan menjawab tantangan itu dengan baik. Dan Oke. sekali lagi harapan kita, Mas Pras, tahun 2025 kita bisa masuki tahun yang lebih baik dibandingkan 2024. Ya. Walaupun kalau kita berbicara masalah realitas, pertumbuhan ekonomi kita memang sulit mencapai dari target kerangka ekonomi makro yang ditetapkan oleh pemerintah sekitar 5,4%. Perkiraan Apindo kita di pertumbuhan ekonominya di angka 5,2%. Itu target yang menjadi lebih achievable. Demikian, Mas Pras. Baik, 5,2% ya proyeksi untuk pertumbuhan di tahun 2025. Indef sendiri melihat bagaimana? Itu baru kita bahas terkait dengan permasalahan domestik atau tantangan di dalam negeri sendiri. Bagaimana dengan kondisi global begitu, konflik geopolitik yang masih panas, berkepanjangan dan meluas ini akankah juga menekan ekonomi Indonesia di tahun 2025, Mas Arya? Saya akan merespon aspek yang saya terlewat gitu ya, terkait kenaikan UMP ya. Jadi ini menurut saya kebijakan yang populis namun beresiko tinggi gitu ya. Kenapa? Karena memang meskipun tujuannya untuk memberikan tambahan penghasilan ya bagi pekerja, ya namun kita lihat bahwa kondisi sekarang ini tidak begitu baik juga bagi pelaku usaha gitu ya. Karena pelaku usaha itu kan memproduksi sesuai dengan demand gitu, dan ketika demandnya sedang turun karena daya beli turun, tentu itu akan menyesuaikan ya. Memang di sisi lain ada cost yang meningkat nih tahun depan ya kan. Mungkin bisa jadi juga ini menjadi trigger gelombang PHK selanjutnya. Kenapa? Karena ketika pelaku usaha tidak mampu melakukan kewajibannya untuk kenaikan UMP ini, tentu jalan pintas yang diambil bisa jadi memangkas atau menyesuaikan dari labor cost ya, tenaga kerja gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi yang terkait dari tahun 2025 gitu ya. Ini Pak Presiden menarasikan pertumbuhan ekonomi 8% ini menjadi ambisi yang sangat besar dan menurut saya memerlukan perencanaan matang dan eksekusi kebijakan yang efektif. Pak Haji, bagaimana Anda melihat dengan kondisi geopolitik global nanti yang menjadi tantangan tersendirikah di tahun depan? Ya, kondisi geopolitik menjadi sebuah kondisi yang di luar jangkauan yang bisa kita selesaikan dibandingkan dengan kalau berbicara masalah tantangan domestik, Mas Oke. Pras. Memang kondisi yang tidak idealnya misalnya berbicara masalah kebijakan tingkat suku bunga. Kita masih melihat apakah The Fed akan kembali menaikkan atau menahan tingkat suku bunga acuan yang ada. Karena ini menjadi tantangan tersendiri. Ketika The Fed misalnya kembali menaikkan suku bunga acuan, menjadi tantangan buat kita. Oke. Karena akan terjadi capital outflow, dan ini yang menjadi problem termasuk bagaimana pencapaian investasi di Indonesia. Karena Indonesia ini kan satu sisi kita menawarkan sebuah opportunity secara bisnis, tapi berbicara masalah stability itu tentunya ini masih menjadi PR dan catatan-catatan khusus buat para investor. Nah, kemudian berbicara masalah kondisi geopolitik yang ada. Memang pertumbuhan ekonomi global juga mengalami revisi dari beberapa saat terakhir ini, Mas Pras. Bahkan hanya mencapai di 3,5%. Yes. Nanti Mas Arya bisa meluruskan kalau angka saya kurang tepat. Tapi angka-angka tersebut sebenarnya sekali lagi memberikan efek yang sebenarnya tidak terlalu signifikan di dalam negeri dibandingkan dengan bagaimana kondisi-kondisi potensi yang ada di Indonesia. Tinggal bagaimana kemudian kalau kita lihat, Mas Pras, pertumbuhan ekonomi kita akan sangat ditopang oleh ekonomi domestik. Sehingga bagaimana kondisi ekonomi global yang fluktuatif sekali lagi memang akan memberikan dampak terhadap ekspor impor, memberikan dampak terhadap kekuatan devisa kita, memberikan dampak terhadap kebijakan fiskal kita yang terkait dengan hutang luar negeri dalam bentuk dolar dan lain-lain. Tapi angka tersebut tidak sesignifikan dengan Baik. potensi ekonomi domestik yang dimiliki di Indonesia. Jadi yang kita harapkan dan dunia usaha harapkan adalah, Mas Pras, bagaimana pemerintah itu fokus dengan
mendorong bauran-bauran kebijakan yang bersifat komprehensif terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan fokus dengan ekonomi domestik. Demikian Baik, Mas. baik Pak Ajib. Dan kita ke Mas Aryo kembali. Mas Aryo, lantas bagaimana Anda melihat begitu untuk tahun 2025 mendatang, sektor-sektor ataupun industri mana sih yang nanti akan bisa menjadi ya salah satunya adalah lokomotif begitu pertumbuhan ekonomi Indonesia? Oke, jadi untuk 2025 ini eh, ham- hampir menurut saya hampir semua sektor ya Oke. tidak menunjukkan eh, secerca harapan besar gitu ya untuk sebagai penopang ekonomi ya karena memang kondisi masyarakat kita ya yang ditunjuk apa penurunan daya beli yang berkelanjutan gitu kemudian tekanan kenaikan PPN Oke. ini bisa jadi justru pelaku usaha ini betul-betul wait and see dengan kenaikan PPN 12% ini ya karena UMP-nya udah naik gitu tanggung jawab untuk gaji pekerja gitu ya dan tadi terkait kondisi geopolitik ya memang tidak terlalu pengaruh, cuman yang perlu kita perhatikan ya, utama pemerintah perhatikan adalah jalur perdagangan ya, karena impor kita ini 25% ini berasal dari Cina ya, Oke. 28% bahkan ya, bahkan ini sangat mengkhawatirkan karena dengan terpilihnya Trump sudah ada desas-desus trade war 2.0, Ya. sehingga jika ada gangguan di ekonomi Cina ini tentu akan merembet ke ekonomi kita melalui perdagangan ya dan tentu Oke. kita perlu lihat juga bagaimana pelaku usaha merespon gangguan pasokan yang datang dari Cina. Baik, itu dia tantangan yang nampaknya masih akan menyelimuti begitu ya dari kinerja pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas industri dunia usaha dan juga masyarakat begitu di tahun 2025 mendatang dan semoga pemerintah nanti bisa meramu kebijakan yang luar biasa sekali begitu ya untuk menghadapi tahun 2025 mendatang pertumbuhan ekonomi bisa sesuai dengan harapan meskipun tadi Apindo ada 5,2% di tahun 2025 mendatang. Baik, Pak Ajib, Mas Aryo terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, analisis, dan informasi serta update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, dan sampai berjumpa kembali. Pak Ajib, Mas Aryo, terima kasih. Salam Mas Pras, Ya, salam Mas Adi. Terima kasih Mas Pras. ya, Mas baik. Ajib. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya terkait dengan daya tahan industri terjaga, penciptaan lapangan kerja terbuka. Sesaat lagi.